Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam program Sekar Renungan Pagi GKI Jatinegara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena hidup kami senantiasa dipenuhi anugerah demi anugerah. Dan saat ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau duduk di kaki Tuhan, mau belajar daripada firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, dan buatlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan Sekar pada pagi hari ini bertemakan tirai terbelah dua. Kita akan membacanya di dalam Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebuah pembatas diberikan antara kita dengan Allah dimulai saat manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dosalah yang membuat kita terpisah dengan Allah, sebab Allah kudus, sedangkan kita kotor, penuh dosa. Pada zaman Israel di bait suci terdapat ruangan yang dinamakan tempat kudus, sebuah tempat di mana imam-imam melakukan ibadah mereka. Namun ada ruangan kedua yang dipisahkan dengan tempat kudus oleh sebuah tirai penyekat yang bernama tabir bait suci. Ruangan kedua ini dinamakan ruangan atau tempat maha kudus. Bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke dalam tempat maha kudus ini dan hanya boleh dimasukin sekali setahun. Hanya imam besar sajalah yang boleh masuk ke dalamnya untuk memberikan korban pendamaian atau korban penebusan bagi dosa-dosanya sendiri dan juga bagi dosa-dosa umat yang lain. Imam besar yang masuk ke dalam tempat maha kudus haruslah seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena jika imam itu tidak memiliki hubungan baik dan benar dengan Allah dan masuk ke dalam ruangan tersebut, dengan sekejap ia dapat mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, imam besar yang masuk ke tempat maha kudus ini diikat dengan sebuah tali. Sebab jika ia mati oleh kekudusan Allah di dalam ruangan maha kudus tersebut, tidak ada seorang pun yang berani dapat masuk ke dalamnya untuk mengangkat mayatnya. Tali yang diikatkan tersebut berguna untuk menariknya keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tabir bait suci yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan ruang kudus terbelah pada saat Yesus mati. Di mana sebelum Yesus mati dia berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Kematian Kristus di atas kayu salib segera disusul oleh robeknya atau terbelahnya tirai atau tabir bait suci Allah dari atas sampai ke bawah. Hal ini menandakan kepada kita bahwa terbelahnya tirai bait suci bukanlah pekerjaan manusia tetapi pekerjaan Allah. Allah yang maha tinggi dari atas yang membelah tirai itu ke bawah. Peristiwa terbelahnya tabir bait suci memiliki makna teologis yang dalam, bahwa jalan menuju kepada Allah kini terbuka lebar. Jika dulu hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, namun sekarang tabir itu telah terbelah. Dan itu berarti bahwa kepada Allah, jalan kepada Allah terbuka lebar lewat pengorbanan Yesus di salib Golgota.
Jika dulu imam besar hanya boleh sekali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yakni di hari pendamaian atau hari penebusan, sekarang oleh Kristus Yesus, kita sebagai anak Allah yang telah ditebus, dimungkinkan untuk setiap saat datang menghadap Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan terbelahnya tabir bait suci memiliki makna bahwa terbukanya cara yang baru untuk masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu dengan darah Yesus, tidak lagi dengan darah binatang. Maka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terbelahnya tirai atau tabir bait suci menjadi pertanda bahwa pengorbanan Yesus di atas Kalvari merupakan pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Anaknya yang ia kasihi sejenak ia singkirkan dari hadapannya, agar saya dan saudara diterima olehnya. Ini semua karena kasih karunia Allah bagi kita orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan berkata Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita bisa datang kepada Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan Allah menerima kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita disebut anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita di dalam iman kita mengikut Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bahwa kita adalah telah diperdamaikan dengan Allah. Dan bahwa kita memiliki akses untuk datang menghadap Allah melalui darah Yesus Kristus yang telah tercurah sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Jalanilah hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa pengorbanan Tuhan membuat pemisah antara kami dengan Allah dihancurkan. Saat ini kami menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi Bapa kami. Kiranya Engkau yang memeteraikan akan firman Tuhan ini di dalam hati kami dan mampukan kami untuk menjalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.